pasal itu. Sudah sering jadi ahli di persidangan? Ini yang ke 92 kali ini sekarang. 92 kali. Iya. Dan sebentar lagi ada 5 lagi. Iya. Ya. Baik. Terima kasih saudara ahli. Agamanya tadi Kristen Bayak. Saudara penuntut umum terkait dengan ada cat 3 orang tadi, ada tanggapan saudara? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin menanyakan terlebih dahulu, apakah dari 3 saksi ini ada yang pernah di BAP penyidik KPK untuk perkara ini? Bu Heni, Pak Daniel, ada lagi? Bapak juga? Berarti 3-tiganya pernah di BAP untuk perkara ini. Baik, terkait dengan masih berkaitan dengan kontrak tadi ya. Tadi kan sudah disebutkan di awal ilustrasi tentang kontrak yang ditandatangani tahun 2015. Ini ada tambahan lagi terkait dengan ilustrasi kontrak tahun 2015 ahli yang menyatakan di dalam salah satu klausulnya di dalam pasalnya itu agreement amends, supersede and replace in its entirety each of the original SPA. Kalau dalam bahasa terjemahan bebasnya, perjanjian ini mengubah, mengesampingkan dan menggantikan masing-masing SPA awal secara keseluruhan. Secara ketentuan atau secara teorinya, apakah bunyi pasal ini sudah cukup jelas atau masih diperlukan penafsiran dalam artian novasi tadi? Di situ sudah dikatakan jelas ya, menggantikan, mengesampingkan gitu. Maksudnya menggantikan, mengesampingkan perjanjian yang terdahulu. Ya. Nah, di situ berarti sudah sangat jelas, sangat paham. Kalau dihubungkan dengan ketentuan KUH Perdata, saya akan lihat pasalnya ya, ya tapi ya. tidak mungkin saya hafal pasal-pasal. Baik, coba silakan. Nah, adanya judulnya tentang penafsiran suatu perjanjian. Di sini pasal 1342 KUH Perdata dikatakan begini, jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Jadi kalau sudah jelas, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk menggunakan instrumen penafsiran untuk interpretasi. Lembaga hukum interpretasi tidak boleh. Dan ini sebenarnya pasal ini merupakan cerminan atau refleksi daripada salah satu asas dalam hukum perjanjian yang di sini yang disebut asas sens claire. Sens claire. Sens claire artinya kalau di dalam perjanjian itu pasal-pasal yang sudah jelas tidak dibenarkan untuk ditafsirkan. Gitu. Karena sudah cukup jelas, ditafsirkan malah menjadi membingungkan nanti. Gitu. Baik. Ya. Saya lanjut ke ilustrasi ahli. Jadi sekali lagi asasnya asas sens claire. Itu salah satu asas dalam hukum perjanjian. Dalam asasnya kan banyak, ada asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, fakta unsur panda, asas kepribadian. Nah, di sini asas sens claire. Asas sens claire itu artinya bahwa kalau sudah kata-kata dalam perjanjian itu sudah jelas, tidak dibenarkan untuk ditafsirkan lagi gitu. Nah, sini ternyata tercermin dalam pasal 1342 KUH Perdata. Ya. Baik. Kaitannya dengan kontrak yang tadi ya 2015 yang disebutkan berjalan atau berlaku selama 20 tahun. Yang dimulai realisasinya di tahun 2019 sampai tahun 2039. Ya. Kemudian terjadi kerugian yang di awal tahun 2020 dan 2021 ya, kita ilustrasikan, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Yang kemudian ada yang menyimpulkan bahwa secara pandangan tentang kerugian bahwa
menyatakan bahwa terhadap kontrak yang 2015 yang berjalan selama 20 tahun ini telah ada kerugian gitu. Dengan memandang terjadi kerugian di tahun 2020-2021. Nah, pandangan ahli secara hukum kontrak ya, apakah tentang pembuktian dalil kerugian tersebut secara yuridis dibenarkan bahwa memandang kerugian yang di awal saja 2020-2021 sementara kontraknya akan berlaku selama 20 tahun. Iya. Jadi di sini ini perjanjiannya sebenarnya kan perjanjian obligator ininya. Ya, perjanjian jual beli. Iya. Perjanjian obligator artinya perjanjian yang menerbitkan atau menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak. Misalnya kalau perjanjian jual beli, pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya yang menjadi objek perjanjian. Pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harganya. Itu namanya perjanjian obligator, baru menimbulkan hak dan kewajiban. Ya. Nanti kalau perjanjian tentang mengenai kebendaan itu harus ditindaklanjuti itu untuk supaya namanya dibalik nama itu. Nah, kita berbicara tentang perjanjian obligator tadi. Perjanjian obligator itu ada banyak macamnya. Ada yang namanya perjanjian sepihak, ada namanya perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak misalnya hibah, sengkeng itu kan perjanjian sepihak ya. Nah, kalau perjanjian timbal balik banyak contohnya, jual beli, tukar menukar dan sebagainya, banyak sekali. Nah, terus ada perjanjian yang namanya perjanjian utama dan hanya bantuan, misalnya antara perjanjian kredit dengan perjanjian hak tanggungan, adu vidya, itu kan dia tuh asesor terhadap. Terus yang paling penting dalam kaitannya dengan ini adalah perjanjian perikatan yang sekali selesai, ada perikatan yang tidak selesai sekali, lama. Contohnya kalau jual beli tanah, begitu sudah terjadi pembayaran diserahkan, selesai sudah. Tapi kalau perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan itu berlangsung lama. Ya. Terus perjanjian sewa menyewa itu juga perjanjian mungkin sewa menyewa selama 2 tahun, itu lama. Perjanjian pinjam uang misalnya kredit tuh bang pakai bunga itu bisa 2 tahun. Begitu juga ini yang sekarang ini perjanjiannya sekarang ini kan berapa, 20 tahun. Nah 20 tahun. Dan kalau misalnya itu hanya diambil secara parsial ya, misalnya hanya satu periode 1 tahun, itu kalau kita berbicara tentang keadilan dan kepastian hukum itu tidak terpenuhi. Ya. Bagaimana kepastian hukumnya? Karena begini, kalau yang hanya yang dikatakan ini yang untung atau rugi tahun ini, bagaimana nanti tahun-tahun berikutnya? Karena ini perjanjian berkelanjutan, bukan perjanjian yang sekali selesai, bukan. Ya. Berbeda karakteristiknya itu berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi untuk menilai apakah ini rugi atau untung itu tidak bisa hanya secara parsial begitu saja. Ini dari kacamata hukum perdata begitu ya. Jadi tidak bisa. Nanti di sini tidak akan tercapai keadilan dan kepastian hukum. Rechtszekerheid dan rechtvaardigheid tidak. Padahal tujuan dari penegakan hukum, law enforcement adalah ada 4. Keadilan ya, rechtvaardigheid, kepastian hukum, rechtszekerheid, kemanfaatan, doelmatigheid, terus agar tidak terjadi main hakim sendiri, eigenrechten. Tetapi yang inti 2 itu keadilan dan kepastian. Nanti tidak ada kepastian, loh kok yang diambil anak ini? Nah, pasti kan adilnya, udah nggak adil juga. Nah, tapi itu nanti majelis yang akan menentukan, karena itu sudah masuk ranah filsafat hukum. Kalau dicari dalam peraturan perundang-undangan hukum positif sampai kiamat nggak ketemu, nggak di situ jawabannya. Jawabannya ada di filsafat hukum. Nanti kalau filsafat hukum tadi diambil alih, diadopsi menjadi pertimbangan hukum, menjadi ratio decidendi, menjadi hukum itu, menjadi hukum in concreto, berlaku bagi para pihak. Ya. Kalau faktor tadi yang saya sebutkan mengenai pandemi COVID itu juga secara pandangan
keperdataan apakah menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi orang menjalankan kontrak jual beli? Pertanyaan bisa diulang? Kan ada saya sebutkan tadi kerugian itu terjadi karena pandemi COVID-19. Oh ya, oke. Jangan disebut COVID, bisa force majeure. Oh ya. Jadi Baik. Jadi begini, Faktor-faktor sudut pandang seorang auditor dengan seorang sarjana hukum itu tidak sama. Sarjana hukum yang sama di sini adalah praktisi, majelis hakim, terus praktisi hukum. Kalau auditor itu dia akan hanya based on data-data yang dia peroleh, ada kwitansi, ada invoice, ada tagihan, itu saja. Tapi kalau hakim tidak demikian, untuk menentukan apakah ini terjadi kerugian atau tidak, hakim akan melihat juga apakah ini wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi, bagaimana cara pembuktiannya? Kalau perbuatan melawan hukum, bagaimana cara pembuktiannya? Apakah ada overmah atau tidak? Kalau overmah, apakah ini absolut atau relatif? Jadi banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim yang sangat berbeda dengan auditor. Kalau auditor itu hanya dari based on financial data finansial. Tapi kalau majelis hakim tidak demikian. Majelis hakim itu di samping reviten fakta-fakta yang ada, juga itu tadi masih banyak pertimbangannya. Karena membuktikan bahan prestasi dengan perbuatan melawan hukum itu tidak sama. Bahkan kalau overmah, dia mungkin tidak punya kewajiban. Risikonya nggak ada kalau overmah. Misalnya itu barang mau diserahkan, kapalnya tenggelam kena badai, apa disalahkan? Nggak bisa. Nah itu, jadi terjadi perbedaan sudut pandang seorang auditor dengan seorang sarjana hukum. Tuh. Lebih luas sarjana hukum. Karena sarjana hukum itu selain data-data mana kerugiannya, ada kan bukti-bukti kerugian. Itu tidak cukup. Karena dia harus pertimbangan itu tadi. Apalagi ada COVID, dan COVID ini termasuk dalam Kepres Presiden nomor berapa saya lupa. Di situ dinyatakan bencana nasional. Artinya ini fakta notoir yang tidak perlu lagi dibuktikan, sudah diketahui bahkan seluruh dunia. Tidak perlu dibuktikan bahwa ini ada overmah. Gitu ya. Ya. Baik, kami lanjutkan terkait dengan kontrak tadi kan sebelum perjanjian jual beli kontrak tahun 2013 ya penjual dan pembeli membuat semacam poin-poin utama yang isinya nama penjual, formula harga, jangka waktu berlaku kontrak, kemudian dan lain-lain lah. Nah, pertanyaan kami, apakah dokumen yang sebut poin-poin utama tadi itu merupakan perjanjian jual beli yang final atau bagaimana pendapat ahli? Atau lazim nggak membuat poin-poin utama dalam Sebelum saya menjawab, saya mau bertanya. Itu tadi ada tanda tangannya enggak? Poin-poin utama itu tidak ada tanda tangannya, hanya ada tanggal, tidak ada. Tanda tangan, nama jelas, tidak ada. Ya sudah, forget it. Jadi itu kalau dari hukum pembuktian perdata itu bukan alat bukti. Ya. Kalau tidak ada yang tanda tangan, siapa yang harus bertanggung jawab? Kalaupun ada tanda tangan tapi nggak jelas, ini siapa yang kalau nggak ada nama jelasnya? Ya. Jadi kalau ada tanda tangan harus ada nama jelas. Bahkan harus dilengkapi dengan tanggal kapan, tahun, bulan kapan. Itu baru menjadikan alat bukti. Kalau itu nggak ada, kalau itu yang terjadi, setiap orang bisa memproduksi alat bukti semaunya. Bisa sehari, bisa 1000 alat bukti. Kalau begitu, ya. Apakah itu bisa dianggap sebagai sebuah kontrak yang final? Jawaban ahli tegas tadi, iya atau tidak? Itu bukan kontrak. Bukan ya? Bukan. Itu baru ide-ide nanti begini. Artinya bisa batal atau bisa? Tidak perlu dibatalkan karena memang itu bukan suatu perjanjian kok, apa yang mau dibatalkan? Tidak ada yang dibatalkan. Apakah di situ sudah muncul akibat hukum atau muncul pertanggungjawaban? Sama sekali belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Baik bagi orang yang membuat ataupun yang memutuskan belum ada akibat hukum. Dari kacamata perdata nggak ada ya. Belum ada ya.
Saya tidak tahu kalau dari aspek hukum pidana. Apakah poin-poin utama ini masih dapat dipermasalahkan di kemudian hari setelah berjalannya kontrak ini? Dari aspek hukum perdata tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Baik. Pertanyaan kami terkait dengan perjanjian ini ada yang kaitannya dengan surat kuasa. Ahli bisa menjelaskan ketentuan surat kuasa diatur di mana? Surat kuasa itu termasuk perjanjian bernama. Kalau bahasa Belandanya Benoemden Overeenkomst ya. Jadi di dalam KUH Perdata itu buku 3 itu mulai bab 5 sampai bab 18 itu ada nama-nama perjanjian ya. Perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, nanti ada hibah, terus ada perjanjian perdamaian, ada terus pemberian kuasa. Nah, ini semua itu perjanjian-perjanjian yang sudah diberi nama. Makanya disebut kalau waktu kita kuliah dulu perjanjian-perjanjian bernama. Benoemde Overeenkomst gitu loh. Terus di luar itu disebut perjanjian-perjanjian tak bernama yang jumlahnya tuh unlimited. Contohnya nanti ada perjanjian leasing, ada perjanjian waralaba, ada perjanjian joint venture, dan itu akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman. Jumlahnya tak terbatas. Nah, di sini surat kuasa tadi termasuk perjanjian yang bernama. Baik. Jadi dia jelas-jelas disebutkan dia perjanjian. Nah, kalau kita bicara perjanjian, apakah seseorang itu berhak untuk memberikan kuasa atau tidak misalnya? Ya. Nah, kalau kita bicara perjanjian berarti kan yang dijadikan dasar ujinya itu ya touching ground ya pijakan untuk menguji itu adalah pasal 1320 KUH Perdata. Apakah dipenuhi enggak itu? Si pemberi kuasa punya memenuhi syarat enggak, misalnya dia apakah antara pemberi kuasa itu ada kesepakatan, terus yang kedua apakah di situ sudah cakap ya. Terus objeknya ada tertentu, kausanya halal enggak. Tetapi kalau kita bicara tentang badan hukum, misalnya seorang direktur utama yang mewakili perseroan terbatas, ya, atau pengurus yayasan gitu yang mewakili perusahaan, dia tidak hanya cukup dengan syarat cakap bekwam, tidak cukup kecakapan bekwam head tidak cukup, harus ditambah juga bewuhid kewenangan. Di samping cakap, apakah dia berwenang atau tidak memberikan kuasa? Jangan-jangan waktu direktur utama itu memberikan kuasa, dia sudah seminggu sudah tidak punya kewenangan, sudah diberhentikan berdasarkan RUPS. Dia cakap sudah di atas 21 tahun, tapi apakah punya kewenangan? Nah, itu harus diperhatikan. Kalau itu terpenuhi, ya, kalau 4 syarat tadi terpenuhi 1320, berarti surat kuasa itu sah, ya, karena surat kuasa itu perjanjian sepihak. Tapi kalau si penerima kuasa itu menerima honor atau apa, itu sudah menjadi perjanjian dua pihak. Baik. Ya. Kaitannya nanti dengan tanggung jawab ya dan keterikatan pada kontrak. Iya. Jadi tolak ukurnya surat kuasa sah atau tidak, touching ground-nya, dasar ujiannya itu pasal 1320 KUH Perdata. Baik. Itu. Kemudian pertanyaan kami, kalau misalnya ada direktur B misalnya menandatangani kontrak atas kuasa yang diberikan oleh direktur utama. Nah, direktur utama ini juga sudah mendapatkan hak atau sudah menyatakan diberikan hak oleh para dewan direksi untuk memberikan kuasa ataupun menandatangani kontrak. Tetapi direktur utama ini memilih untuk mendelegasikan penandatanganan kepada seorang direktur dengan surat kuasa.
secara yuridis siapa yang bertanggung jawab terhadap kontrak tersebut ya? Bertanggung jawab dan terikat pada kontrak tersebut secara perdata. Pendapat ahli. Jadi pertanyaan saudara tadi, jawaban saya adalah begini. Kalau kita melihat suatu perjanjian, karena surat kuasa itu termasuk juga perjanjian, pertama-tama dan paling utama yang kita lihat adalah halaman pertama. Itu penting sekali itu. Karena di halaman pertama itu kita akan melihat komparisinya. Apa itu komparisi? Komparisi adalah keterangan yang menunjukkan kedudukan dan kewenangan para pihak yang menandatangani perjanjian itu. Jadi komparisi itu adalah keterangan yang menjelaskan kedudukan dan kewenangan masing-masing pihak yang menandatangani perjanjian itu. Itu namanya komparisi. Nah, dari komparisi itu kita akan tahu apakah dia itu bertindak untuk diri sendiri atau untuk dana atas nama. Karena ini kaitannya dengan masalah tanggung jawab. Bisa saja misalnya seorang karyawan atau seorang legal officer ya, bagian hukum, terus diberikan kuasa oleh direktur utama untuk menandatangani khusus perjanjian ini, just for this particular case. Jadi hanya untuk kasus ini boleh, asal tidak untuk memberikan kuasa untuk daily activity perusahaan itu nggak boleh. Tapi kalau hanya untuk khusus itu boleh. Seorang misalnya head legal officer gitu, dia mendapat surat kuasa dari direktur utama untuk menandatangani perjanjian ini. Pasti di situ akan kita lihat dalam komparisi, dia bertindak untuk atas nama siapa? Untuk diri sendiri? Oh enggak. Ternyata dia ada surat kuasanya. Berarti dia bertindak untuk dan atas nama direktur. Jadi dia tidak tanggung jawab ada direktur. Direktur juga dia apa? Kalau direktur perseroan itu tidak usah pakai surat kuasa. Karena di Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah sendiri menyatakan bahwa direksi itu bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sama kalau dalam pasar modal itu wali amanat itu mewakilinya itu tidak perlu surat kuasa karena memang undang-undangnya sudah menyatakan demikian. Jadi ada sejumlah orang menerima kuasa tanpa surat kuasa. Ya, misalnya pengurus yayasan, dia pengurusnya nggak perlu ada surat kuasa, siapa yang memberikan kuasa? Nah, dia kalau misalnya direktur utama, dia pasti bukan untuk diri sendiri juga. On behalf of the company, untuk perusahaan. Jadi nanti kalau ada kerugian apa-apa ya perusahaan yang nanggung. Bukan direktur utama pribadi, bukan. Kecuali dapat dibuktikan bahwa dia terjadi penyalahgunaan kewenangan. Itu nanti kita bicara tentang doktrin menyingkap tabir perusahaan, biasing the corporate field, itu nanti ada di Undang-Undang Perseroan. Ya. Terakhir ahli masih terkait dengan perjanjian tadi ya. Perjanjian ini kemudian diketahui ditandatangani oleh direktur. Nah, kemudian di setiap halaman dari perjanjian ini ada dibubuhi paraf. Selain direktur juga dibubuhi paraf oleh bawahan dari direktur ini. Ada manajer, ada senior, selain direktur, kemudian ada bawahan-bawahan dari direktur tadi ya, yang ikut membubuhi paraf di setiap halaman di perjanjian atau kontrak tadi. Yang memaraf siapa? Misalnya di bawahan dari direktur ini kan misalnya ada manajer ikut paraf di setiap halamannya. Kemudian bagian hukum ada memaraf. Kemudian direkturnya sendiri yang tanda tangan ikut memaraf di setiap halaman. Nah, menurut pendapat ahli apa secara perdata itu apa maksud dari dan fungsi dari paraf setiap halaman? Ini masalah ini juga sering saya sampaikan pada para mahasiswa kalau saya lagi ngisi kuliah. Sejauh mana itu kekuatan paraf itu tadi ya. Saya cari-cari di peraturan undang-undang di mana-mana tidak ketemu. Ketemunya ada di Undang-Undang Notaris, itu ada di pasal 16 ya. Undang-Undang Notaris itu tahun 2004 nomornya 30 kalau salah, tapi sudah dirubah menjadi Undang-Undang 2014 nomor 2 kalau nggak salah. Pasal 16 dikatakan bahwa itu, tapi ini untuk minuta akta ya, minuta akta yang asli bukan salinannya, itu setiap halaman itu harus diparaf, wajib diparaf.
undang-undang mengatakan demikian. Jadi saya hanya menemukan masalah parab ini hanya di undang-undang notaris. Saya tidak mendapatkan di mana-mana gitu. Cuman celakanya di dalam penjelasan kenapa harus ada parab, di situ jawabannya cuman cukup jelas, padahal nggak jelas. Saya sendiri sampai sekarang nggak ada jawaban karena undang-undang sendiri mengatakan cukup jelas. Kalau ahli sendiri Tetapi pendapatnya itu, gimana? ya. Pendapat ahli gimana? Kalau pendapat saya, pendapat pribadi nih ya, Ya. karena undang-undang sendiri mengatakan tidak cukup jelas, tapi nggak jelas gitu. Nah, menurut saya pribadi bahwa itu maksudnya supaya ini saya analogkan dengan minuta akta notaris tadi ya. Itu berarti kalau sudah diparab tuh yang marab tuh sudah tahu isinya. Setiap halaman itu. Hanya gitu saja. Dia tahu isinya. Berarti dia udah membaca. Tapi apakah dia ikut tanggung jawab? Itu menjadi bahan pertanyaan. Yang tanggung jawab yang tanda tangan itu. Kalau itu misalnya ada yang marab 10 orang, ternyata yang tanda tangan, ya itu misalnya direktur utamanya yang tanda tangan. Kalau yang bawahan-bawahannya itu, masa bawahnya yang tanggung jawab, kan itu yang atasan. Cuman yang paling atas pun itu dia bukan tanggung jawab pribadi, itu perseroan juga. Kalau ada kerugian apa-apa ya kerugian perseroan. Ya. Artinya dia mengetahui dan memahami dalam kapasitas jabatannya kan. Misalnya yang tanda tangan hukum berarti kan dari segi Ya, hukum kalau dia para sudah- pihaknya memarab itu iya, misalnya jual beli. Ya. Terus di minuta akta mereka ikutan, berarti dia sudah membaca gitu loh. Termasuk saksi-saksinya. Ya, termasuk bawahan-bawahan tadi yang ikut memarab artinya sudah mengetahui dan memahami juga. Ya, ikut membaca berarti gitu. Iya, ya. Cukup majelis. Masih ada ke ahli berikutnya? Ini ahli berikutnya tadi ahli terkait dengan audit, dengan hasil laporan audit. Iya, Hasil audit aja ya. hasil audit. Silakan advokat mengenai standar audit itu ya. Betul yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saya sudah siapkan tulisannya. Mohon izin untuk membacakan. Nah, advokat mau bertanya atau dibacakan aja keterangannya? Izin majelis, ada yang akan dibacakan oleh ahli. Kami persilakan dibacakan dulu. Nah, nanti kalau dibacakan kan lain cerita. Ditanya, Pak. Karena keterangan ahli itu apa yang keterangan ahli yang sampaikan di depan persidangan. Beda dengan pendapat yang disampaikan secara tertulis.